Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama saya Widya Maidasari dengan NPM 5021098 kelas 4 CPGSD mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dea Widaswari Magister Pendidikan. Di sini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan pembelajaran permapel kurma. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini, menurut Hartono 2011, akan menghubungkan personal satu dengan persoalan lainnya, sehingga terbangunlah kesatuan atau unity pengetahuan. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pembelajaran tematik. Di antaranya, yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melihat suatu peristiwa atau kejadian memuat sejumlah konsep atau materi mata pelajaran. Saat belanja di pasar, mereka dihadapkan pada konsep perhitungan atau matematika, makanan sehat, sayur dan buah itu pelajaran IPA, dialog adalah bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir. Anak akan mendapatkan gagasan atau pengetahuan baru jika pengetahuan yang disajikan ada kaitannya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan lebih bermakna jika materi yang sudah dipelajari dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Yang keempat, memberikan peluang untuk siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan diri dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student centered. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tematik dapat berhasil. Di antaranya, 1. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetisi dasar lintas semester pada kelas yang sama. Yang ketiga, kompetisi dasar yang tidak dapat dipadukan sebaiknya tidak dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan tersendiri. Yang keempat, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta menanamkan nilai-nilai moral. Yang kelima, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Yang keenam, tema dapat dipilih oleh masing-masing sekolah, disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Yang terakhir, yang ketujuh, agar pelaksanaan dapat optimal, jumlah siswa atau peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru di kelas. Berikutnya, tahap-tahap perencanaan pembelajaran tematik sebagai berikut. 1. Menggali tema dengan mempertimbangkan tidak terlalu luas sehingga dapat digunakan untuk beberapa mata pelajaran. Yang kedua, melakukan analisis kompetisi inti atau KI dan kompetisi dasar atau KD dan indikator yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. Yang ketiga, melakukan pemetaan hubungan KI, KD, dan indikator dengan tema. Caranya dengan mengidentifikasi semuanya, KD dan indikator dari semua mata pelajaran. Yang keempat, melakukan penyusunan silabus. Dan yang terakhir, menyusun RPP. B. Pembelajaran permapel kurikulum kurma atau dalam kurikulum merdeka atau kurma, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan dan sosial atau IPAS. Tujuan untuk mendorong peserta didik agar dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara bersamaan.
Perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya juga terletak pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jika sebelumnya bahasa Inggris termasuk bagian dari mata pelajaran wajib, pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran tersebut adalah pilihan. Ada pula pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk menguatkan pelajaran Pancasila, karakter, dan kompetensi dasar nilai-nilai luhur Pancasila yang diharapkan tumbuh pada peserta didik. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena usia anak SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pembelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial satu kesatuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.